Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kholik Budiman, SPD MKOM. Yang saya hormati teman-teman sekalian semuanya. Di sini saya Fadila Hafiz sebagai pembawa acara maupun moderator dari kelompok 2. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi berbasis kelompok 2 mengenai aplikasi berbasis web penjualan tiket konser yang merupakan tugas akhir dari interaksi manusia dan komputer. Baik, selanjutnya yaitu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Fadil Hafiz dengan NIM 46114210002. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Safira Husnunazeh dengan NIM 46114211015. Dan perkenalkan, nama saya Arjuna Mahafira dengan NIM 46114211033. Dan yang terakhir ada Mas Elkayasa Anggit dengan NIM 46114190079. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa bab. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari pembuatan proyek ini. Kemudian yang kedua yaitu metode. Metode yaitu berisi mengenai metode apa yang kami pilih dan bagaimana langkah-langkahnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu hasil, berisi mengenai hasil yang kami dapat dari metode yang kami gunakan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dimana berisi mengenai kesimpulan yang kami dapat selama pembuatan proyek ini. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Berakhirnya pandemi COVID-19 menyebabkan banyak orang ingin mencari hiburan yang tidak dapat didapatkan selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah di bidang musik, yaitu konser musik atau pertunjukan. Hal ini dikarenakan musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Selama ini, konser musik merupakan salah satu hiburan yang sangat menghibur bagi penontonnya. Karena dengan konser musik, para penonton atau penggemar dari penyanyi dan atau grup band, baik artis lokal maupun internasional, dapat menyaksikan langsung idola mereka. Selain itu, suasana dalam konser musik tentunya memberikan kesan tersendiri bagi penontonnya. Banyak oknum pelaku usaha atau organisasi yang tertarik untuk menyelenggarakan konser musik atau pertunjukan. Namun, jika diperhatikan kembali, banyak dari penyelenggara tersebut masih belum dapat melakukan promosi secara tepat. Selain itu, terkadang penyelenggara juga belum dapat melakukan Selain itu, terkadang penyelenggara juga belum dapat membuat sistem yang mumpuni untuk etiketing konser atau pertunjukan tersebut. Padahal, pada zaman serba digital ini, rata-rata orang lebih memilih untuk melakukan transaksi secara digital. Berdasarkan permasalahan di atas, kami selaku pengembang mencoba membuat prototipe aplikasi berbasis web penjualan tiket konser. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan penyelenggara konser atau pertunjukan dalam mempromosikan tiket dan dapat memudahkan pembeli dalam mencari info serta melakukan transaksi tiket secara digital. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang didapat dari proyek akhir ini, diantaranya yang pertama, bagaimana merancang suatu sistem holistik terkait sebuah aplikasi yang bisa diakses melalui tampilan web berdasarkan kaidah design thinking. Yang kedua, bagaimana agar para pengguna mendapatkan sebuah tiket konser tanpa harus datang ke tempat umum untuk membelinya. Ketiga, bagaimana cara membuat perwarupa atau prototyping dari desain aplikasi yang akan dibuat. Keempat, apakah ada kesulitan yang user alami selama menggunakan maupun bertransaksi di aplikasi web ticketing ini. Yang kelima, apakah user sering kesulitan dalam mencari sebuah event konser. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian tujuan. Adapun tujuan dari dibuatnya laporan ini diantaranya, yang pertama, mahasiswa mengetahui cara merancang suatu aplikasi sistem holistik terkait sebuah aplikasi yang bisa diakses melalui tampilan web berdasarkan kaidah design thinking. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui agar para pengguna mendapatkan sebuah tiket konser tanpa harus datang ke tempat untuk membelinya. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui cara membuat perwarupa atau prototyping dari desain aplikasi yang dibuat. Yang keempat, mahasiswa dan user dapat menggunakan dan bertransaksi di aplikasi dengan mudah. Yang kelima, memberikan kemudahan pada user untuk menemukan event.
Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke metode. Di sini kita menggunakan metode di design thinking, yang dimana isinya ada yang pertama ada empathize, kemudian ada define, ada ideate, ada prototype, dan juga ada test. Kemudian alasan atau latar belakang kami memilih metode design thinking yaitu metode design thinking sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah yang sangat rumit atau tidak diketahui dengan cara menata kembali masalahnya dalam sudut pandang manusia, menciptakan banyak ide-ide dalam sesi brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan desain awal dan melakukan uji coba. Menurut kelompok kami, dalam metode design thinking, proses kreatif dan inovasi kelompok kami tidak akan pernah berhenti. Kami harus dapat mengubah produk dan ide-ide kami ketika pasar mengalami perubahan. Karena pasar selalu berubah-ubah, maka diharapkan produk kami yaitu aplikasi berbasis web penjualan tiket konser tidak akan pernah berakhir. Baik, yaitu selanjutnya masuk ke metode yang pertama yaitu empathize. Tahap pertama dalam pembuatan aplikasi Ventix ID atau aplikasi kami yaitu dengan melakukan sebuah empathize. Yang dimana empathize merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami kebutuhan para pengguna atau user, yaitu dengan melihat dari sudut pandang mereka. Dalam tahap ini, pendekatan yang diambil yaitu dengan cara melakukan survei interview kepada calon pengguna. Kemudian, pengambilan sampel pada proses pembuatan aplikasi Ventix ID ini menggunakan metode cluster sampling, yang dimana merupakan teknik sampling di mana peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis kebutuhan para user dalam menggunakannya. Next. Kemudian pada proses pembuatan aplikasi ini, pengembang memiliki dua persona yang mewakili dari masing-masing jenis kategori yang akan kami kembangkan kebutuhannya serta mencari tahu apa yang menjadi kesulitannya selama ini. Pada kategori pertama, pengembang mencari tahu kebutuhan dari kategori sebagai pembeli tiket konser, di mana pembeli dapat melihat event yang sedang ongoing, yang terdiri dari beberapa data demografi yang berbeda. Dan selanjutnya kategori kedua yaitu sebagai penyelenggara konser, di mana penyelenggara dapat mempromosikan eventnya dan menjual tiketnya pada aplikasi ini. Kemudian masuk ke tahap yang kedua yaitu define. Pada tahap define, pengembang atau kami menganalisa dan mengumpulkan informasi berupa apa yang menjadi hambatan dan apa yang dibutuhkan oleh pengguna setelah kami sebagai pengembang kumpulkan selama tahap empathize. Kemudian selanjutnya yaitu ideate. Pada tahap ini, kami sebagai pengembang mulai untuk mencari dan mengumpulkan ide-ide solusi tentang masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh pengguna. Pengguna juga sudah mengerti masalah utama yang harus diselesaikan melalui aplikasi yang akan dibuat. Maka kami sebagai pengembang mengembangkan ide-ide baru yang dapat menyelesaikan masalah utama yang akan dihadapi. Langkah selanjutnya yaitu ada prototype. Pada tahap ini kami sebagai pengembang membuat perancangan desain atau prototype. Adapun jenis-jenis prototype yang digunakan oleh pengembang dalam perancangan aplikasi berbasis web ini antara lain, yang pertama yaitu low fidelity. Low fidelity low fidelity merupakan sketsa kasar yang digunakan untuk mengeksplorasi ide-ide lainnya. Low fidelity digunakan oleh pengembang sebagai konsep awal dalam prototype. Low fidelity bisa dilihat dari segi warna, ukuran teks maupun tombol yang masih kasar. Next. Baik, selanjutnya yaitu setelah low fidelity, kita beralih ke medium fidelity. Pada medium fidelity memiliki detail yang lebih baik dibanding low fidelity. Medium fidelity biasa digunakan untuk penataan, untuk menyampaikan informasi dan interaksi desain yang lebih jelas. Sederhananya medium fidelity sudah cukup detail namun belum ada warna dan gambarnya. Langkah selanjutnya, selanjutnya yaitu high fidelity. High fidelity yaitu berupa desain final yang sudah menerapkan elemen visual berupa warna, teks, gambar yang sebenarnya, serta ukuran yang lebih presisi dibanding dengan low fidelity dan medium fidelity, dan juga menu yang lebih interaktif. Baik, yang terakhir yaitu tes atau testing.
Pada tahap ini, kami sebagai pengembang melakukan praktik pengujian tentang seberapa mudah tampilan interface yang digunakan oleh sekelompok perwakilan user untuk mencapai tujuannya. Pengujian ini melibatkan kegiatan mengobservasi user saat mereka mencoba menyelesaikan sejumlah task atau tugas yang mengantarkan mereka menyelesaikan goals di dalam produk. Baik, selanjutnya untuk hasil yang berisi mengenai user persona, user flow akan dijelaskan oleh Safira Husnunaza. Untuk tempat dan waktu, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait user persona yang merupakan bagian dari empathize. Nah, yang pertama ini adalah user persona dari M. Davaldian yang level usernya yaitu penonton. Nah, M. Davaldian merupakan seorang videographer yang suka menge-shoot video event. Hobi Dava yaitu membuat konten video. Dava pernah mengikuti sebuah event konser. Alasan Dava untuk membeli tiket event konser yaitu yang pertama, Dava ingin mengisi waktu luang dan artis atau gestar yang ditampilkan adalah yang diidolakan oleh Dava. Dava sering menemukan informasi tentang sebuah event konser dari sosial media, teman, dan iklan seperti Videotron atau Baliho. Dava tidak suka membeli tiket konser atau event secara offline karena Dava tidak suka mengantri. Terkadang Dava juga tidak kebagian tiket yang sedang diantrikan karena sudah habis. Sedangkan dalam pembelian tiket secara online, Dava juga pernah merasa kecewa karena kehabisan tiket ketika membeli tiket secara online. Nah, jadi needs yang dibutuhkan oleh Davaldian yaitu yang pertama, lebih cepat, lengkap, dan praktis. Lalu yang kedua, metode pembayaran yang mudah dan variatif. Serta yang ketiga yaitu kepastian stok tiket secara real time. Nah, lalu untuk difficulties atau pain points yang dirasakan oleh Dava ini adalah yang pertama, kesulitan untuk mencari event konser yang diselenggarakan. Lalu yang kedua, metode pembayaran yang sulit. Dan yang ketiga, hujan dan penampilan tidak sesuai dengan ekspektasi. Baik, user persona selanjutnya yaitu Malinda Ratnaduhita yang level usernya merupakan penonton. Nah, Malinda Ratnaduhita merupakan seorang mahasiswi yang berasal dari Cilacap dan sedang menempuh pendidikan studi ilmu komputer semester 3 di Universitas Negeri Semarang. Selain belajar sebagai tugas pokok, hobi Malinda yaitu menonton film dan sering mendengarkan musik. Device yang sering Malinda gunakan untuk kegiatan sehari-hari yaitu handphone dan laptop. Malinda pernah menonton konser. Alasan Malinda untuk menonton konser yaitu gestar atau artis yang tampil merupakan idola dari Malinda. Kemudian, berhubung Malinda suka bermain dengan temannya, jadi Malinda ingin bersenang-senang bareng temannya di event konser. Dan juga Malinda suka mendengarkan musik, maka Malinda ingin berkaraoke atau bernyanyi bersama dengan teman-temannya dan artisnya secara live. Kemudian Malinda sering mendapatkan informasi seputar konser dari sosial media dan dari teman-temannya. Nah, lalu untuk needs atau goals yang diinginkan Malinda yaitu yang pertama, platform ticketing yang ada penjelasan langkah-langkah secara detail. Lalu yang kedua, tampilan platform yang sederhana dan tidak terlalu banyak simbol atau gambar-gambar yang membuat bingung. Lalu yang ketiga, pilihan pembayaran pembelian tiket konser yang bervariasi. Lalu untuk pain points-nya yang dirasakan oleh Malinda yaitu yang pertama, saat war tiket, aplikasi sempat down. Padahal sudah sampai tahap memilih posisi penonton ternyata tiketnya habis. Lalu yang kedua, kesulitan dalam hal membeli tiket yang caranya kurang jelas dan ribet. Lalu yang ketiga, konser diadakan di kota-kota itu saja. Selanjutnya yaitu ada user persona dari Fariska Ratna Fauzia yang level usernya merupakan penyelenggara. Fariska Ratna Fauzia merupakan seorang freelancer event. Hobi Fariska yaitu membaca, menggambar, dan menulis. Fariska pernah mengikuti sebuah event konser. Alasan Fariska untuk membeli tiket event tersebut yaitu yang pertama, artisnya idola Fariska. Yang kedua, harganya murah. Dan yang ketiga, ingin bersenang-senang bersama teman-temannya. Nah, Fariska sering menemukan informasi tentang sebuah event konser dari sosial media dan informasi dari teman. Fariska pernah menjual tiket atau mempromosikan event menggunakan aplikasi atau web ticketing. Fariska lebih menyukai transaksi secara digital karena lebih sederhana dan tidak sulit untuk dilakukan. Namun, terkadang website bisa saja mengalami bug apabila terlalu banyak orang yang mengakses. Tidak jarang pembelian pun menjadi gagal, bahkan habis karena bug tersebut.
Lalu untuk needs dan goals yang diinginkan oleh Fariska, yaitu yang pertama, menginginkan sebuah platform tempat promosi agar dengan mudah bisa menarik minat banyak penonton. Lalu yang kedua, menginginkan kemudahan dalam pembelian tiket konser atau event melalui aplikasi. Dan yang ketiga, yaitu platform e-ticketing minim bug serta tidak membingungkan penggunanya atau usernya. Nah, lalu untuk poin-poinnya yang dirasakan oleh Fariska, yaitu website ticketing, bug, dan transaksi gagal karena banyak orang yang mengakses. Yang kedua, jadwal acara konser yang terkadang lebih lambat daripada yang seharusnya. Lalu yang ketiga, yaitu euforia penonton yang besar membuat mereka terkadang mendorong orang-orang yang ada di depannya. Selanjutnya, user persona yang terakhir yaitu Susilo Surya Pradana yang level usernya merupakan penyelenggara. Susilo Surya Pradana merupakan salah satu mahasiswa ilmu komputer semester 3 di Universitas Negeri Semarang. Hobi Surya yaitu menonton film dan menulis puisi. Surya pernah mengikuti sebuah event konser. Alasan Surya untuk membeli tiket event konser yaitu yang pertama, harganya murah dan ingin bersenang-senang bersama teman-teman. Surya sering menemukan informasi tentang sebuah event konser dari sosial media, teman, pamflet, dan iklan seperti Videotron, Baliho, dan sebagainya. Surya pernah menjual tiket atau mempromosikan event menggunakan aplikasi atau web e-ticketing. Surya lebih menyukai transaksi secara digital karena menurut Surya transaksi secara tunai itu lebih repot dan mengharuskan untuk mengantri. Sedangkan transaksi secara digital dinilai lebih mudah untuk dilakukan. Lalu untuk needs-nya yaitu menginginkan kemudahan dalam proses pembelian tiket konser. Lalu yang kedua, tersedianya pilihan pembelian tiket konser secara digital. Dan yang ketiga, menginginkan platform tempat menemukan informasi tentang sebuah konser. Lalu untuk difficulties-nya yaitu yang pertama, seringkali kesulitan mempromosikan atau menyebarkan informasi tentang suatu konser. Lalu yang kedua, merasa repot dalam proses transaksi tiket konser secara offline. Selanjutnya adalah user case diagram yang akan dijelaskan oleh Arjuna. Baik, selanjutnya ada user case diagram. Kita memiliki dua level di sini, yaitu ada penonton dan penyelenggara. Dari sisi penonton, kita bisa melihat event, mencari event, membeli tiket, terus mengisi data tiket, dan melakukan pembayaran. Dari sisi penyelenggara, kita bisa melakukan mengupload event dan mengedit event. Lalu dari event yang diupload penyelenggara akan masuk ke data event, lalu akan diolah supaya bisa dicari dan dilihat oleh penonton. Lalu data tiket yang dimasukkan oleh penonton juga bisa dilihat oleh penyelenggara. Selanjutnya, pembayaran yang dilakukan oleh penonton itu akan masuk ke sistem Ventix, sehingga tidak langsung ke penyelenggara, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan. Lalu penyelenggara bisa mengambil cash dari sistem setelah sistem tertentu. Sebelum melakukan semua sistem ini, penyelenggara maupun penonton harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu data login dari penyelenggara maupun penonton itu masuk ke sistem Ventix untuk diolah. Selanjutnya, user flow akan saya kembalikan ke rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait user flow yang merupakan bagian dari metode define. Oke, jadi ini yang pertama adalah user flow untuk penonton. Nah, jadi penonton memulai dari start, lalu sign up apabila user belum memiliki akun, dan login apabila user sudah memiliki akun. Lalu kemudian user akan masuk ke laman homepage. Nah, lalu user melihat-lihat list konser. Nah, user kemudian melihat detail informasi konser. Lalu selanjutnya yaitu apakah user berminat membeli tiket konser tersebut? Apabila tidak, user akan kembali ke homepage. Sedangkan apabila user berminat, user selanjutnya akan memilih jenis tiket.
Setelah memilih jenis tiket, kemudian penonton men-check out tiket tersebut dan memilih metode pembayaran. Nah, lalu di sini muncul pertanyaan, apakah saldonya mencukupi? Apabila tidak, maka user diharuskan untuk top up terlebih dahulu, kemudian kembali ke laman memilih metode pembayaran. Selanjutnya, apabila user saldonya mencukupi, maka muncul pertanyaan, apakah pembayaran berhasil? Nah, apabila tidak, maka akan muncul sebuah window atau jendela untuk mengulang pembayaran atau tidak. Nah, lalu apabila user memilih tidak, maka pembayaran gagal. Tapi kalau user memilih ya, maka pembayaran tersebut akan diulang. Nah, lalu selanjutnya apabila pembayaran tersebut sudah berhasil, maka user mencapai end dan nanti akan dikembalikan menuju homepage. Selanjutnya yaitu user flow dari penyelenggara, dimulai dari start, yaitu penyelenggara membuka aplikasi dan masuk ke homepage. Nah, lalu user scroll menuju laman create your own event. Lalu selanjutnya user register sebagai admin dan akan memasuki laman dashboard admin. Nah, di sini ada beberapa fitur ya dari aplikasi kami. Yang pertama yaitu event manager. Event manager ini adalah untuk memasukkan informasi dari event. Selanjutnya, setelah memasukkan informasi tersebut, event akan diverifikasi dan jika lolos maka event akan diterima dan masuk ke dashboard admin kembali. Lalu kemudian apabila admin ingin meng-scan QR event, maka masuk ke laman scan QR event. Nah, lalu akan muncul window apakah user mengizinkan akses kamera. Apabila ya, maka akan masuk ke proses check-in, dan apabila tidak, maka check-in gagal dan masuk kembali ke dashboard admin. Nah, lalu setelah proses check-in berhasil, akan ditanyakan apakah QR code-nya valid. Apabila tidak, nanti akan mengulang lagi QR scan-nya. Namun apabila berhasil, maka check-in akan berhasil dan lalu akan kembali ke dashboard admin. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur lain yaitu seperti ganti password atau tarik tunai juga. Dan juga ada user manager untuk memasukkan data counter. Nah, selanjutnya inovasi akan dijelaskan oleh Fadel. Iya, baik, terima kasih untuk Arjuna dan juga Safira Usunaza. Baik, yaitu selanjutnya inovasi. Setelah melewati tahap empathize dan define, pengembang mulai untuk mencari dan mengumpulkan ide-ide solusi tentang masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh pengguna. Inovasi yang kami kembangkan yaitu membuat sebuah platform penjualan tiket online atau yang biasa kita sebut e-tiket yang berfokus pada penjualan tiket konser yang sebagaimana kita lihat dari tingkat urgensi yang sudah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya. Selain itu, dilihat dari beberapa kebutuhan dan kesulitan dari para calon pengguna atau user, ada pun beberapa inovasi yang kami kembangkan. Di antaranya yang pertama yaitu bagi penonton. Yaitu yang pertama membuat sistem tampilan dan penggunaan yang mudah dan sederhana. Kemudian yang kedua adanya filter mencari konser berdasarkan lokasi dan juga tanggal. Next. Baik, selanjutnya yaitu bagi penyelenggara konser. Yang pertama yaitu adanya fitur melihat penjualan tiket secara real time dan juga dapat melihat sebuah grafik statistik berdasarkan tanggal dan juga grafik penjualan tiket berdasarkan gender. Kemudian yang kedua, fitur admin yang diperuntukkan untuk para penyelenggara konser di mana kami sebagai wadah atau media partner bagi penyelenggara konser musik. Kemudian yang ketiga yaitu adanya fitur ad counter bagi admin. Ad counter di sini merupakan bagian dari admin, akan tetapi fiturnya tidak selengkap admin. Kemudian yang keempat adanya fitur di mana kita bisa melihat keuntungan pendapatan penyelenggara dan juga dapat menarik uang tersebut ke bank dengan banyak pilihan bank dan proses yang mudah serta cepat. Kemudian yang kelima, adanya fitur scan QR code yang digunakan pada hari di mana konser tersebut dilaksanakan. Kemudian yang keenam, fitur bisa mengganti atau mengcustom etiket. Kemudian langkah selanjutnya kami memikirkan nama dan deskripsi aplikasi yang kami buat sehingga menghasilkan yang pertama yaitu apps description. Fantasy ID merupakan aplikasi yang bergerak pada bidang ticketing dan promosi event yang dikhususkan untuk menjual tiket konser secara online, sehingga dapat dimudahkan para pengguna baik yang hendak membeli tiket konser maupun bagi penyelenggara yang hendak mempromosikan serta menjualkan tiket eventnya.
Nama Fentix ID diambil dari kata event, yang diambil dari nama belakang event maksudnya, yang berarti event atau pertunjukan. Kemudian Tix yang berarti tiket, dan ID menunjukkan bahwa Fentix ID adalah prototipe aplikasi buatan anak bangsa. Kemudian yang kedua yaitu logo description. Logo dari Fentix ID diambil dari sebuah ilustrasi yang menggambarkan sebuah tiket dilipat sehingga membentuk huruf V, sehingga membentuk suatu huruf yang diambil dengan nama depan aplikasi buatan pengembang yaitu V, yang membuat aplikasi Fentix buatan pengembang Fentix ID. Pada di sini saya akan mengilustrasikan bagaimana kami bertiga mendapatkan ide dari logo ini. Nah, kita misalkan sebuah uang ini merupakan sebuah tiket. Jadi untuk membuat logo kami itu seperti ini, 3 dilipat seperti ini, huruf V. Nah, next. Baik, langkah selanjutnya yaitu colors atau warna. Warna yang diambil yaitu biru dongker atau navy dengan hex code-nya 1F2 B4F. Warna biru memiliki makna kepercayaan, loyalitas, tanggung jawab, dan keamanan sesuai dengan aplikasi Fentix ID yang menjunjung tinggi kepercayaan user, loyal terhadap user, bertanggung jawab terhadap user, dan menjunjung tinggi keamanan data terhadap user, transaksi, serta informasi user. Untuk pemilihan warna pun pengembang ambil dari personality user yang sudah ada di user persona, yang dimana masuk ke arah psychological color, sehingga pengembang membuat aplikasi berdasarkan dari apa yang diinginkan dan disukai oleh pengguna. Baik, yang terakhir yaitu untuk font. Di sini kita menggunakan font Poppins dan juga sedikit menggunakan fonts dari Inter. Next. Baik, untuk low fidelity, medium fidelity, dan high fidelity akan dijelaskan oleh Arjuna Mahafira. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu low fidelity, medium fidelity, dan high fidelity merupakan bagian dari prototype. Yang pertama, ini ada low fidelity dari homepage. Sebelum login, tampilannya akan seperti ini. Dan ketika kita memilih menu login dan sign up, kita akan memasukkan email dan password dan seterusnya. Dan ketika kita sudah berhasil sign up, lalu kita lupa passwordnya, kita akan tampilan menu forgot password akan seperti ini. Dan ketika sudah login, tampilan low fidelity akan seperti ini. Selanjutnya ada halaman navigation ticket. Navigation ticket ini difungsikan untuk melihat tiket yang kita punya. Terus selanjutnya halaman detail pada navigation ticket itu ada detail eventnya, lalu keterangan tiketnya, harganya, dan statusnya, dan deskripsi event. Terus navigation transaction itu ketika kita melakukan transaksi tiket. Terus selanjutnya yaitu halaman edit profile. Jadi ketika user sudah punya akun, kita bisa mengedit profile, mengganti foto, nama, dan email, dan lain-lain. Dan ini ketika kita ingin mengganti password dari password yang lama menjadi password yang baru. Selanjutnya halaman medium fidelity dari selanjutnya halaman detail event. Ketika kita membuka suatu event pada homepage, akan terlihat gambar eventnya dan tiket-tiket yang tersedia dan deskripsi dari event tersebut. Lalu ini halaman sebelum checkout, yaitu di mana ketika penonton ingin mengisi data untuk dimasukkan ke dalam tiket.
Lalu ini halaman checkout, total harga ketika penonton sudah men-checkout tiket. Dan selanjutnya itu ada gambar metode pembayaran, pilihan metode pembayaran, dan ini ketika pembayarannya berhasil. Selanjutnya ada halaman request admin ketika kita sebagai penyelenggara ingin request sebagai admin dari event. Selanjutnya ini ada halaman profil setelah menjadi admin dan dashboard admin. Di dashboard admin kita bisa melihat tiket-tiket yang event-event yang kita punya dan hasil penjualan tiket dan statistik dari penjualan tiket yang kita punya. Lalu ini ada halaman event manager untuk mengedit event dan memanage event. Terus add event ketika kita ingin menambahkan suatu event dalam dashboard kita. Lalu setelah mengisi data tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya ini ketika kita memilih ingin menambahkan jenis tiket yang ada pada event kita. Selanjutnya kita bisa menambahkan foto dari artis yang ada di event kita. Dan ini adalah halaman custom etiquetting untuk merubah desain tiket dari event kita. Selanjutnya ini ada halaman user manager untuk menambah admin dari menambah counter dari event kita. Terus ini halaman scan tiket ketika penonton sudah ingin men-check-in tiket, men-scan tiket pada ketika event. Dan ini halaman cache untuk memonitor data keuangan yang kita punya. Dan selanjutnya ada halaman untuk merubah password dari akun admin. Dan selanjutnya ada counter participant manager. Ini ketika sebuah counter ingin memasukkan partisipan dalam event. Selanjutnya itu medium fidelity. Ini tampilannya sudah lebih bagus dari low fidelity yang sebelumnya. Ini halaman homepage sebelum loginnya. Dan ini halaman sign up dan login. Selanjutnya itu ada halaman forgot password dan halaman homepage ketika sudah login. Terus selanjutnya ada halaman navigation tiket. Dan selanjutnya ada di details tiket dan terus selanjutnya ada navigation untuk transaksi kalau nggak ada transaksi sama ketika sudah ada transaksi. Terus ini halaman edit profile sebelum dan setelah jadi admin. Dan ketika profilnya berhasil diupdate, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya ini ada halaman detail event, sudah bisa terlihat deskripsinya, contoh deskripsinya, lalu ada tanggal, jam, dan tiket kategori. Lalu ada talentnya juga. Dan ini halaman sebelum checkout. Halaman checkout. Dan pemilihan metode pembayaran. Dan ketika pembayarannya sudah berhasil. Selanjutnya ini ada halaman request admin ketika ingin menjadi admin. Dan profil setelah menjadi admin. Halaman dashboard.
Lalu di sini ada halaman event manager dan halaman add event ketika ingin menambahkan event. Terus add event setelah mengisi data, halaman add event untuk menambahkan tiket, jenis tiket. Lalu ini untuk menambahkan artis dan talentnya. Lalu ini untuk mengcustom tiket. Selanjutnya ada user manager untuk menambah counter. Terus halaman scan QR code dan ketika sudah berhasil check-in. Dan ini halaman cache untuk memantau keuangan yang kita punya. Dan halaman change password. Dan halaman selanjutnya ini ketika jadi admin kita jadi counter kita bisa menambahkan peserta dan mengisi data tiketnya. Selanjutnya yaitu high fidelity. Di high fidelity ini kita sudah menambahkan warna dan gambar dari Ventix ID sendiri. Ini halaman homepage ketika belum login. Bisa ada event-eventnya dan ini ketika ingin login dan lupa password. Selanjutnya ini setelah login ada selanjutnya ini halaman navigasi tiket yang kita punya dan ini detail pada tiketnya, navigation detail dan kategori tiket. Selanjutnya halaman transaksi yang pernah beli, event yang pernah dibeli. Ini ketika sebelum ada transaksi dan setelah ada transaksi. Selanjutnya halaman profil, data dari penggunanya. Dan ketika kita pengen update profil, kita bisa mengklik menu setting yang ada di pojok atas. Dan ini ketika kita masuk ke halaman ganti profil, ganti password. Dan selanjutnya itu ada halaman edit profil untuk admin. Dan ini sebelum check out dan halaman check out. Selanjutnya metode pembayaran dan ketika pembayarannya sudah berhasil. Selanjutnya ada halaman request admin ketika kita ingin menjadi admin. Lalu halaman profil setelah menjadi admin dan halaman dashboard. Di halaman dashboard kita bisa melihat event yang sedang berjalan dan counter yang ada, lalu tiket yang terjual dan total uang kita. Dan di bawahnya ada statistik dari penjualan tiket kita. Statistik. Selanjutnya ada halaman event manager ketika kita ingin menambahkan event pada admin kita. Selanjutnya ada halaman add event. Kita bisa menambahkan lokasi disesuaikan dengan peta Google. Dan selanjutnya kita bisa ada halaman add event setelah mengisi data. Selanjutnya ketika menjadi counter ini ada ini untuk menambah kategori tiket yang kita punya. Selanjutnya ini tambahan artis, talent dan artisnya. Selanjutnya ini custom etiquetting untuk mengubah desain dari tiket kita. Selanjutnya ada halaman user manager untuk menambah counter dari admin kita. Terus selanjutnya ada halaman QR code untuk men-scan tiket ketika ingin masuk ke venue.
Selanjutnya ada halaman cache untuk melihat penarikan dan transaksi yang ada uang yang kita punya. Selanjutnya ini ada akun bank yang untuk disimpan. Dan ini ada untuk penarikan ke bank kita. Lalu ini ada halaman ganti password. Lalu selanjutnya ada partisipan manager untuk menambah partisipan. Ini untuk memasukkan datanya. Dan selanjutnya cukup segitu dari low fidelity dan mid fidelity dan high fidelity. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya merupakan proses usability testing yang merupakan bagian dari tes. Nah, usability testing merupakan tahap untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan dan keinginan user terhadap aplikasi Ventix ID. Diperlukan sejumlah partisipan yang terlibat dalam proyek ini. Keterlibatan partisipan digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat efektivitas dari fitur yang sedang diujikan. Nah, hal ini yang diujikan meliputi tampilan, interaksi elemen, dan sistem. Model pengujian yang dilakukan berupa mencoba prototipe dan survei online. Nah, dari hasil survei tersebut didapatkan hasil berikut ini. Yang pertama, kesan pertama terhadap Ventix ID yaitu rapi, segar, mudah digunakan, tampilan visualnya sangat menarik, dan sangat membantu orang-orang yang berkecimpung di dunia konser, mulai dari penyelenggara hingga penonton. Nah, lalu rating terhadap desain aplikasi berbasis web Ventix ID mendapatkan rata-rata 4,75 dari nilai maksimal 5. Selanjutnya yaitu rating terhadap kemudahan penggunaan aplikasi berbasis web Ventix ID mendapatkan rata-rata 4,5 dari nilai maksimum 5. Lalu rating terhadap kesesuaian fungsi aplikasi dengan ekspektasi user terhadap Ventix ID mendapatkan rata-rata 4,25 dari nilai maksimal 5. Dan berikut adalah grafik dari usability testing dari kelompok kami. Selanjutnya, prototype flow akan dijelaskan oleh Fadel. Baik, terima kasih untuk Mas Arjuna Mafira dan juga Safira Susnaza yang sudah menjelaskan dari low fidelity, medium fidelity, high fidelity, dan juga hasil dari testing. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai prototype flow. Di sini pada aplikasi kami memiliki 5 flow yang dimana masing-masing flow-nya itu mewakili dari beberapa keadaan. Mungkin next. Baik, yang flow pertama ini merupakan flow utama dari aplikasi Ventix ID. Itu dimulai dari sebelum login, terus login, kemudian daftar admin, dan menjadi admin. Kemudian untuk yang flow kedua merupakan kondisi jika kita atau user ingin membeli tiket dan sudah bergerak sampai bagian event detail. Dan ketika ingin check out, maka user harus login terlebih dahulu jika ingin membeli tiket. Kemudian yaitu flow 3. Flow 3 merupakan kondisi jika user berhasil membeli tiket. Nah, pada bagian ini terdapat perubahan di bagian tombol atau navigation button transaction dan tiket, di mana user bisa melihat detail tiket dan dapat mengunduh tiket ya. Kemudian di flow 4 ini dikhususkan untuk penyelenggara, baik admin maupun counternya. Jadi flow ini merupakan sebuah scan QR code di mana digunakan untuk sewaktu check-in, sewaktu masuk ke lokasi konsernya pada hari di mana konser tersebut diadakan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu flow yang kelima. Flow kelima merupakan flow untuk counter atau untuk counter yang dimana counter merupakan user yang dapat masuk ke admin tanpa daftar sebagai admin. Counter merupakan hasil dari penambahan oleh admin. Admin di sini mungkin masih beberapa ada yang bingung. Admin di sini dapat diartikan sebagai ketua pelaksananya dan counter itu merupakan anggota-anggotanya. Jadi menurut pengalaman dari yang telah kami kumpulkan,
dalam sebuah kepanitiaan konser itu pasti setiap anggotanya memiliki target untuk dapat menjual beberapa tiketnya. Jadi fungsi counter itu sebagai wadah untuk counter menjual tiketnya dengan masukkan data dari seorang yang ingin membeli tiket dari di anggota tersebut. Analoginya seperti ini. Jika seseorang ingin membeli pulsa, maka orang tersebut datang ke counternya. Nah, jadi untuk counter ini dikhususkan pembayarannya itu hanya pembayarannya melalui counter tersebut, tidak melalui bank maupun pembayaran lainnya, hanya melalui istilahnya COD kalau masa sekarang. Baik, next. Oke, sebelum masuk penutup, izinkan saya untuk melakukan sebuah prototyping dari flow-flow yang sudah disediakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa flow dari prototipe kami. Yang pertama yaitu flow 1, yang dimana telah disebutkan bahwasannya flow 1 itu merupakan flow utama dari aplikasi kami. Nah, baik. Yang pertama yaitu kita dimulai dari login. Nah, jika kita sudah login, maka kita bisa langsung login. Nah, jika kita belum punya akun, maka kita bisa mengklik tombol sign up. Nah, setelah itu kita sign up, akan kembali ke menu yang sudah login. Nah, jadi di sini kita dapat melihat beberapa taskbar. Yang pertama itu ada transaction, di mana kita di sini belum melakukan transaksi apapun. Kemudian kita browse our event. Kemudian kita lihat bagian tiket, dan juga di sini kita belum membeli tiket. Nah, terus kemudian ke bagian profile. Di sini kita dapat mengganti profile ataupun mengganti passwordnya, di mana kita mengklik bagian ini. Terus misalkan kalau kita klik bagian update profile, akan tertuju ke ini profile baru. Kemudian kita klik update profile, data save, oke. Kemudian kita dapat mengubah passwordnya, yaitu dengan mengklik change password. Kemudian terdapat penggantian password, di mana old password dan new password, dan update. Kemudian kita kembali ke menu awal. Jika kita ingin memilih tiket, katakanlah kita memilih sembarang tiket, kita menekan tiket. Kemudian kita jika kita men-check out sebelum kita memilih tiket, maka akan muncul tulisan, "Ups, Anda belum memilih tiket. Silakan pilih tiket terlebih dahulu," maka kita add. Nah, jika kita sudah memilih tiket, terus kita check out, maka yang terjadi adalah jenis tiket di sini akan keluar 1. Kemudian jika kita back, kita pesan lagi, misalkan kita pesan 2. Jika kita pesan 2, maka yang muncul yaitu jenis tiketnya ada 2. Yang pertama jenis tiket 1 dan juga jenis tiket 2. Kemudian kita back lagi. Di sini kita bisa memilih maksimal sampai 5. Jika kita add, kemudian kita check out, maka akan tampil 3 jenis tiket. Kemudian kita check out, kemudian check out, pay, successful. Nah, kemudian jika kita ingin menjadi admin, kita klik di create event di your own event, kita klik, kita masukkan data-data kita submit. Nah, jika sudah admin request, akan muncul please check email to verify. Kemudian kita klik OK, dan kita sudah menjadi admin dari Ventis ID. Admin di sini merupakan penyelenggara, jadi kita akan melakukan kerjasama terhadap pihak penyelenggara untuk melakukan untuk menjadikan penyelenggara tersebut admin dari Ventis ID. Kemudian kita klik admin. Di sini terdapat dashboardnya. Di sini ada partisipan grafik, ada statistik by gender, kemudian ada tiket secara real time di sini. Kemudian kita beralih ke event manager. Di event manager kita bisa add event, maksudnya maaf, ke add event. Nah, terus kita bisa event location. Kita bisa add talent atau artis. Kemudian di sini ini maaf, ini ada kesalahan, ini maksudnya event tiket. Di sini kita bisa menambahkan jenis-jenis tiket. Ada tiket apa aja, mulai dari nama, harga, target, maksimal per transaction, terus tiket header color maksudnya. Kemudian klik save. Kemudian untuk custom etiket di sini kita dapat memasukkan desain yang kita mau untuk dimasukkan ke dalam etiket kita.
kemudian beralih ke user manager. User manager di sini digunakan untuk data counter data dan kita dapat mengubah status dari counter tersebut apakah mau aktif ataukah non aktif. Kemudian scan QR code. Scan QR code ini yang setelah tadi dijelaskan oleh teman saya Arjuna Mahfira bahwasannya check-in ini digunakan pada waktu di mana konser tersebut dilaksanakan. Kemudian untuk cash, di mana kita dapat melakukan penarikan tunai dari hasil pendapatan yang kita jual di Fintech ID ini. Kemudian kita bisa mentransfer ke bank dengan cara klik bank transfer, kemudian add new bank account, kemudian kita pilih bank, kemudian masukkan nomor rekening, apakah kita mau menyimpan nomor rekeningnya atau tidak, kita klik di sini, kemudian kita submit. Kemudian di sini terdapat contoh orang, kemudian banknya itu BCA dengan nomor rekeningnya bla 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 bla, dengan jumlah transfernya kita masukkan, kemudian ada biaya admin atau tidak, kemudian kan masukkan deskripsinya dan juga lanjutkan. Nah, di sini kita agar lebih mudah untuk mendapatkan PIN atau mendapatkan OTP dari itu, kita menggunakan nomor telepon yang didaftarkan pada admin. Kemudian kita klik lanjutan dan bank transfer sukses. Kemudian untuk change password juga sama, dan juga jika kita klik logout, maka akan kembali ke menu awal. Baik, selanjutnya yaitu untuk flow yang kedua. Untuk yang flow kedua itu di mana jika kita ingin memesan tiket tapi kita lupa untuk login, di mana kita klik sebarang tiket, kemudian kita klik, kita beli, istilahnya beli satu tiket, kemudian kita check out. Nah, maka akan muncul tulisan, "Ups, Anda belum login. Silakan login untuk lanjut ke sesi pembayaran." Kemudian kita login dan berhasil untuk membeli tiket tersebut. Kemudian untuk flow yang ketiga, ini di mana jika kita berhasil membeli tiket. Katakanlah kita membeli tiket ini, terus kita beli satu, kemudian kita check out, kemudian kita cek, maaf, kita back dulu. Katakanlah kita beli dua, kemudian kita check out, kemudian kita check out dan check out, pay, oke. Nah, di sini terdapat perubahan di bagian tiket. Nah, di sini kita dapat memilih bahwasannya, dapat melihat bahwasannya kita sudah membeli tiket. Dan jika kita klik tiket detail, maka statusnya pending karena tiket tersebut belum kita check in. Kemudian di bagian transaction, kemudian di bagian sorry. Kemudian kita lanjut ke bagian transaction, di mana dapat terlihat bahwa transaction prosesnya itu sukses. Kemudian lanjut ke flow nomor 4. Flow nomor 4 itu di mana dikhususkan untuk para penyelenggara, di mana kita melakukan check-in. Setelah kita melakukan check-in oke, terus kita kembali ke Fintech ID, terus kita ke bagian tiket, terus tiket detail. Nah, status di sini sudah warna hijau, artinya sudah berhasil check-in satu kali. Kemudian untuk yang terakhir yaitu flow untuk counter, yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa counter tersebut merupakan istilahnya anggota dari admin. Kita ke menu counter. Di sini dapat terlihat bahwa menu counter itu hanya sedikit menunya dibanding admin, hanya terdapat dua, yaitu dashboard dan participant manager. Nah, participant manager ini digunakan untuk kita menambah partisipan. Kita add partisipan. Ya, maaf, mungkin ada kesalahan. Kita add partisipan. Setelah kita add partisipan, akan muncul seperti pada gambar ini. Oke, baik, mungkin cukup sekian prototipe flow yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Fadel. Kemudian untuk bagian penutup akan disampaikan oleh Safira Husnunazar. Baik, selanjutnya yaitu adalah bagian penutup atau kesimpulan. Next. Nah,
Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan perancangan prototipe aplikasi berbasis web penjualan tiket konser bernama Ventix ID, pengembang dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, Ventix ID memiliki manfaat yang telah memenuhi kebutuhan user level penyelenggara, yaitu sebagai aplikasi untuk mempromosikan event, pertunjukan, atau konser yang diadakan oleh penyelenggara, serta memberi solusi untuk mempermudah sistem penjualan tiket secara digital bagi penyelenggara. Lalu yang kedua, yaitu Ventix ID, memiliki manfaat yang telah memenuhi kebutuhan user level penonton, yaitu sebagai aplikasi untuk mencari informasi tentang event, pertunjukan, konser, serta mempermudah transaksi tiket secara digital. Demikian prototipe aplikasi berbasis web penjualan tiket Ventix ID. Harapan pengembang yaitu aplikasi ini dapat membawa suatu kemajuan dalam digitalisasi tiketing konser di Indonesia dan menjadi aplikasi promosi konser terbaik buatan anak bangsa. Lalu berikut ini adalah link untuk Google Docs, PPT, dan Figma dari kelompok kami. Sekian, untuk menutup saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya. Terima kasih juga untuk Pak Holik selaku dosen dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya kami mohon maaf jika dari PPT kami maupun dari prototipe kami terdapat kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.